Tapi kan keadaan sekarang nggak bisa dirubah tiba-tiba langsung rupiah hilang. Anda mau menghapus uang kertas ya? Kita kasih solusi. Wah, gue demen nih. Kalau udah akang-akang tampil ke sini, udah bagi-bagi emas nggak? Setuju ya? Setuju. Bagi-bagi emas nih dipersembahkan oleh EOA Gold. Tuh, pokoknya kalau teman-teman nyimak sampai akhir, cluenya ya, lo harus nyimak sampai habis nih podcast, ini episode. Soalnya di sepanjang obrolan kita ini ada hubungannya sama pertanyaan nanti yang akan dilemparkan oleh akang-akang ini nih. Sepakat ya? Sepakat. Apapun itu ya. Nah tapi ini gini, kalau bahas emas nih luar biasa ya. Dalam artian luar biasa yang memasukkan dalam kantong saya. Enggak. Sebelum kita bagiin, kita bahasnya tentang hal-hal yang memang menjadi perdebatan di emas. Oke. Belum lah, kita jangan bahas kenapa sekarang emas bentuknya jadi sertifikat misalnya. Ini ngomongnya apa sih kalau gini? Iya betul. Sama ya, sertifikat juga ya. Kenapa jadi bentuknya begini? Iya. Ya kan? Kenapa jadinya dipakai buat giveaway di TikTok live shop? Iya. Jadi kecil-kecil 0,1 gitu kan, dan seterusnya. Itu ntar kita bahas. Tapi yang masih ramai di perbincangan seputar emas itu adalah kenapa emas? Maksudnya apakah Anda mau menggeser peradaban uang kertas dan mengembalikan ke emas lagi atau sebenarnya? Menarik. Hah? Maksudnya apa ini? Kenapa orang maksudnya macam-macam. Terus tentang emas investasi rame, Pak. Emas investasi gimana gitu kan? Emas ditabung rame. Lo nabung semuanya pakai emas, bukan aset produktif. Berarti kemana-mana ke pasar lo bawa emas dong, lo jual dulu dong. Wah, iya kan? Rame. Ribet itu ya kalau. Iya gitu. Kemudian gue nabung uang kertas, ngapain emas? Apalagi sekarang uang digital. Kan tambah seru lagi kan. Berarti emas sama dengan ente mau mengembalikan peradaban zaman dulu. Iya. Kadrun ente. Wah. Gila gue lebay banget ya. Kalau nggak gitu-gitu amat ya. Kita mulai dari awal dari sisi bisnis lah. Kita bahas berdirinya kenapa kepikiran emas dan seterusnya. Iya, masuk. Gimana, Kang Mei? Iya, thank you sebelumnya nih Bang Gary nih. Ini udah kasih solusi yang benar-benar buat solusi buat umat, buat masyarakat ya. Bermanfaat benar-benar. Banyak banget manfaatnya, insight-nya. Saya sampai lo lagi ngapain? Gue lagi lihat kasih solusi nih. Enggak. Sebelum tidur. Bener asa sih? Enggak. Asli. Ada yang nonton gitu kan. Maksud sebelum tidur tuh kasih solusi dulu gitu kan. Gue nggak percaya kalau nggak dikasih emas. Iya. Aman. Oke, terus. Iya. Thank you. Awalnya emang bisnis emas ini bukan core-nya kita awalnya gitu kan. Terus ngapain? Kita di komunitas. Mainnya awalnya komunitas tentang tauhid gitu kan. Komunitas tauhid, ada pelatihan tentang training tauhid lah gitu kan. Oke. Itu dari pola pertolongan Allah. PPA kita biasa komunitasnya. Nah, dari situ kan alumni banyak tuh. Lebih dari 350.000. Sudah 7 tahun lah kita. Dari situ kita ingin melihat bahwa kayaknya alumni ini perlu solusi finansial. Kenapa? Masalahnya di mana mereka butuh solusi finansial? Iya, karena alumni dari kita itu kan banyak keluhan biasanya. Keluhan keluarga, hutang, banyak hutang, dikejar-kejar hutang. Kan mereka nyarinya apa? Spiritual, ketenangan. Iya. Nah, dari situ banyak alumni yang cari solusi, tapi dari spiritual. Nah, saking banyaknya akhirnya apa? Apa sih yang bisa kita kontribusikan selain spiritual? Kita bantu dong. Kayaknya nih ada bisnis nih, gitu kan, yang bisa menjadi solusi buat mereka. Ya, hanya agar mereka punya pendapatan, agar mereka punya kembali lagi finansialnya, bisa bayar hutang lagi. Nah, akhirnya Allah ilhamkan tuh ke kita. Alhamdulillah bisnis emas salah satu solusinya. Dan ngambil cuannya dari mana? Ini kita langsung teknis bentar deh ya. Wah, seru nih kalau udah ngobrolin cuan ya. Kang Ali coba gimana sih? Cuannya tuh gimana? Iya, maksudnya kan emas kita udah tahu. Iya. Kan? Ini kita ngomong aja dulu deh. Ini. Gue demen deh ini casingnya kalian nih. Apa sih namanya? Black ya. Black varian. Terus modelnya tuh eksklusif tuh dia. Magnet lagi ya. Tuh, digeser gitu tuh. Iya. Iya kan? Bisa dipegang. Kosong ya? Kosong ya. Ya. Berarti saya punya cara nih. Iya. Ulang. Kosong. Lihat ya. Iya. Lihat ya. Tuh.
ada magnetnya. Iya, betul. Iya, makasih. Iya. Nggak ada yang spesial ya. Nggak ada yang spesial. Kan udah ketahuan. Ini berapa nih? 25 gram. Iya, ada. Seharga Vario nih. Wis. Iya kan? Bisa lah dapat. Bawa masukin kantong Vario ya. Iya. Iya bener juga ya. Tuh. Ya kan ini kan ya. 25 gram. Biasanya sekarang kan udah dunia kelihatan. emas itu kan hanya di packing. Kita kasih experience baru agar bisa dipegang gitu. Iya, cuma kalau dari segi bisnis tadi kan Anda dengar Kang Mei bilang ini kan bisa membantu agar pada bisa punya usaha, ya, betul. akhirnya bisa bayar utang dan seterusnya kan. Ya. Tapi kalau kita ngomongin emas nih secara awam dulu deh, kan udah ketahuan ya, per gramnya berapa. Ya. Oke lah, kita tahu lah cara mungkin konvensional kiranya kan apapun itu bentuknya, kalau volumenya banyak ngambilnya, ya kan pasti dapat lebih murah apa segala macam. 1 gram anggaplah berarti 1 juta. Saat ini 1 juta. Ente jual 2 juta kan nggak mungkin. Ente jual 1,5 nggak mungkin. Mendingan bisnis skincare. Wah. Bubarin aja udah yang ini. Maksudnya bisa serampangan loh ngambil margin misalnya. Siap. Karena udah kelihatan. Gimana? Maksudnya sedapat order banyaknya sendiri juga palingan tipis. Nah, kalau di kita nih ya, kalaupun misalnya modal tipis tadi balik lagi ke niat. Niatnya tuh bukan untuk keuntungan semata. Gitu. Jadi bisnis emas ini tujuannya kita niatnya diluaskan. Oke. Yaitu untuk bermanfaat untuk orang banyak, untuk masyarakat. Jadi walaupun untung tipis, yang kita kejar berkahnya. Oke. Nah, gitu. Tapi kan nggak dipungkirin Kang Mei. Itu bagian apa? Bagian dari. Dapat lah. Lauknya pakai emas tuh sama nasi. Nah, nggak mungkin. Sekarang udah ketemu Bang. Apa? Solusinya. Apa? Ya, bukan hanya bisnis emas. Tadi kemarin ikut 360, ternyata ada ilmu lain. Ini yang menarik nih. Iya, bukan hanya emasnya, tapi ada eksternal lain yang mengikuti itu. Itu yang kita dapat insight kemarin. Masya Allah. Jaket yang Anda pakai ini kan. Oh iya, alhamdulillah ini. 360 Business Blueprint tuh. Pengalaman berharga ya Kang ya. Iya. Nah itu ternyata dulu kita pikirannya gitu. Modal seadanya, terus juga konten seadanya, margin seadanya gitu. Tapi setelah belajar, wah Masya Allah ternyata potensinya luar biasa. Apa? Di sisi mana? Iya. Jelas ya. Walaupun memang mungkin dari margin gak terlalu kelihatan, tetapi manfaat ini bisa kita rasakan gitu ya. Ketika ya siapapun pemegangnya, dia itu akan mendapatkan manfaat gitu ya dari dia memegang emas itu. Ya, dalam artian ya mungkin let's say kita lihat ya untuk yang 1 gram lah taruhlah. Tadi kan dari Bang Dery disebutin nih yang 1 gram ya kan? Iya 1 gram. 1 gram gitu. 1 juta kan? Iya 1 juta. Ini kalau kita bicara tahun lalu, sekarang 2023 nih ya. Iya. Tahun lalu Januari 2022 dengan yang sekarang itu kenaikannya udah hampir di 10%. Nah, Oke. Coba bayangin. Sedangkan menurut data BPS gitu ya, untuk inflasi sendiri tahun 2022 itu ya menuju 2023 sekitar 5%. Jadi lebih besar mana? Lebih tinggi mana value-nya? Oke, tapi bukan emasnya naik kan? Iya. Emasnya stabil emasnya maksudnya. Stabil, tetap emasnya 1 gram. Tapi ada penurunan nilai mata uang. Yes, Nah, itu betul dia. Ini yang dirasakan oleh masyarakat. Manfaat itu. Manfaat ini. Jadi ngejagain banget ya Kang ya. Aset yang mereka miliki gitu. Jadi kalau saya sering bilang gitu Bang, Indonesia ini sumber daya alamnya kaya, banyak banget kan. Iya. Ya kita juga punya potensi kekayaan. Setiap orang punya potensi untuk menjadi kaya. Iya. Tetapi kekayaan Anda semua gitu ya, kalau tidak dengan emas itu sia-sia Bang. Wah ini rame lagi nih. Rame nih. Berarti menurut Anda orang kaya sekarang ini kalau asetnya, hartanya hanya uang cash bukan emas, berarti sia-sia mereka semua kekayaannya. Iya, dalam tanda kutip ya sia-sia ya. Di mana sia-sianya? Iya, kita lihat ya, 10 tahun terakhir, let's say 2010, harga emas 1 gram berapa? 350 ribuan Bang. Bayangin, sekarang berapa? Dulu terakhir beli berapa? Seingatnya berapa nih beli? Oh iya segitu sih. Kan? Iya sih segitu. Naik terus kan? Iya itulah sih. dia. Pernah di fase 500.000, Nah. saya tahu tuh. Menurut Bang Dery deh sekarang 50 juta. Ya. Berasa gak sih duit 50 juta sekarang? 50 juta ya perspektif siapa dulu nih? Ya. Per berapa? Per bulan? Ya, sorry. Jadi 50 juta nih yang saat ini kita pegang nih ya. Iya, iya. Itu uang cash nih. Oh iya, cepat. Cepet ya? Cepet, tapi bayangin habis. deh Bang. Itu di tahun 2000. Oh ya bisa beli apa aja lah, bos. Itulah. Ya itu.
Karena apa yang dimaksud nih? Karena turunnya tadi nilai mata uang tadi ya. Ya. Oh, ngerti gue. Jadi ketika kita punya 50 juta yang dirasa mungkin udah bisa bayar anak sekolah, uang ini, uang itu dan seterusnya gitu kan. Betul. 10 tahun lagi 50 juta. 10 tahun lagi 50 juta cuma kan nggak mungkin kita jadinya kita tuker 50 juta jadi emas juga, semua dong, Bang. Pasti kan ada kebutuhan kan. Nah, itu maksudnya. Artinya apakah semuanya ditukar sama emas? Repot. Bang sayur depan rumah, yur. Masa bayarnya pakai emas? Si mau tuh dia tuh ngambil. Iya kan? Nah, itu gimana maksudnya nih menepis stigma seperti itu? Artinya emasnya gimana cara pembagiannya? Iya, oke, diukur dalam waktu panjang. Oke. Karena inflasinya nilai mata uang. Bukan emasnya naik ya, catat ya. Tapi emasnya stabil sebetulnya dari zaman Rasul. Berarti dulu beli kambing segitu nilainya, sekarang juga segitu ya. 1 dinar 1 kambing. Sampai sekarang. Sampai sekarang. 1 dinar berapa sekarang? 1 dinar 3 juta. Itu kan 4,2. 4 juta ya? 4,2 ya? Oh iya. 42 gram kan. Nah, tetap segitu sekarang. Sampai sekarang. Tapi kan keadaan sekarang nggak bisa dirubah tiba-tiba langsung rupiah hilang. Ya hapus kita rupiah. Gitu. Kita rupiah nggak bisa gitu. Anda mau menghapus uang kertas ya? Enggak lah, kagak juga kan, nggak se ekstrim itu juga, Bang. Bukan. Kirain mau bikin pasar nanti jualannya pakai emas lagi. Nah, kagak. Justru kita memperkuat apa? Memperkuat ekonomi umat. Keren. Memperkuat ekonomi rakyat. Justru dengan saving gold, nah aset mereka itu lebih produktif, terselamatkan dari inflasi, gitu kan? Nah, itu tujuannya panjang. Banyak tuh, manfaatnya banyak. Kita spesial nih, Ewa Gold tuh concern banget di edukasi emas. Edukasi gold. Apa? Edukasi seputar emas. Yang tadi ya? Apa enggak bisa contohnya? Kenapa harus mereka butuh edukasi? Kan why nih. Iya, kan? Why emas. Nah, bentuk edukasi seperti apa yang nyatanya sampai sekarang juga mungkin masih juga orang-orang nggak beli emas kan? Banyak. Iya, betul. Karena apa? Karena nggak paham manfaat emas apa. Keseluruhan. Nah, disitulah kita hadir. Ewa Gold itu hadir untuk memberikan solusi kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang all about emas. Nah, kita buat namanya Ewa Gold Academy. Nah, apa tuh? Ewa Gold Academy itu tentang belajar ilmu emas dari manfaat, kegunaan sampai bagaimana berinvestasi. Terus ada juga nanti ada yang basic, advance sampai yang intermediate. Wah, pokoknya keren. Jadi end to end tentang emas. Boleh contoh nggak satu kurikulumnya? Nah, yang 14 tuh keren. Ya, ini ada 14 mantap. Ini Kang Arif ini manajernya di Executive Business Development. Boleh. Ewa Gold Academy beliau nih, rektornya nih. Gimana ya, Pak dosen? Sejarahnya itu ya, Ewa Gold Academy kita buat gitu ya, kita gali, kita riset gitu ya. Awalnya itu ada 27 modul. Kita punya 27 modul secara eksklusif gitu ya, dihadiahkan untuk agent dan juga member. Dan ini yang kita edukasi kepada mereka sehingga mereka memahami secara utuh mulai dari mindset emas itu sendiri gitu ya, bagaimana mereka memperlakukan emas ya, dari keuntungan berbisnis emas seperti apa, dan bahkan bagaimana secara profesional mereka bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan ya Kang, tetapi bagaimana kemudian mereka punya mindset dia soleh gitu ya sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, dia kaya karena dia berbisnis emas, dan juga tidak lupa dia dermawan. Karena setiap keping Ewa Gold ini bernilai kebaikan. Gitu. Dari sisi apa nih kebaikan? Nah, ini banyak lagi ya. Mantap. Nah, kita berbisnis emas ini bukan hanya not about emas. Emas ini ya semua brand sama, 94 kali gitu ya, fine gold gitu kan. Semua sama gitu kan kualitasnya gitu kan. Tapi value apa sih yang bisa kita berikan? Itu yang menarik. Nah, yang kita berikan, kita membuat sebuah ekosistem. Gold ecosystem. Emas ini kita teliti, kita riset, dan ternyata manfaatnya sangat luas. Gitu. Dan bukan hanya emas saja, bisa dijadikan tadi sebagai giveaway atau alat tadi ya gitu untuk investasi atau alat tabungan. Nah, tapi emas sejatinya untuk konsumen itu harus punya tujuan. Itu yang penting. Kalau pengen beli emas, punya tujuannya dulu. Buat apa? Gitu. Itu baru ketemu why-nya ya. Betul. Soalnya kalau nggak ketemu why-nya, jadi seakan-akan emas, apaan sih emas? Iya. Betul. Biasa aja kan, geletakin, nggak ada value-nya kan. Betul. Tapi kalau misalnya sesuatu yang sakral, sesuatu yang benar kita jaga, kan sama dengan niat nih. Gue mau ke mana nih?
mau misalnya beli umroh, mau umroh nih, mau haji. Niatnya kan udah mulia tuh. Masya Allah. Berarti kan kita nyimpennya, nabungnya kan buat itu. Ada tujuan. Makosid syariahnya itu ada gitu. Gitu. Oke, coba kita cek nih value-nya emas nih ya. Kita bandingkan misalnya, bukan berarti kita menjelekkan uang kertas, bukan. Tapi maksudnya di sini kita mau tahu dengan adanya tadi udah disampaikan juga bahwa kita bantu program pemerintah, uang kertas yang ada mata uang ini gitu kan. Betul. Oke, jadi gini, misalnya uang kertas gue sobek-sobek. Misal. Iya, contoh ya. Cerat. Laku nggak tuh? Sambung aja. Sambungin pakai selotip. Effort banget ya. Oh iya juga ya. Ada mau nggak? Saya kasih 100.000. Udah disobek. Sobek-sobek. Tapi saya sambung lagi. Kan ada nilainya. Kan 100.000 dan. Mau nggak? Kenapa? Kenapa tuh? Emas gua hancurin. Potong 2, potong 3. Iya. Potong 5 lah. Potong 5. 17 deh. Iya, boleh. Bawa ke toko emas. Diapain? Dia lebur, dijual. Emang laku. Serpihannya emas aja dikumpulin laku. Daki-dakinya juga laku. Itu dicari di pabrik kita, karpetnya. Emas itu karpet. Kan kalau dikumpulin kan jadi banyak kan. Itu dijual lagi sama kita. Dijual lagi. Kan emas tetap emas. Sampai kapan? Saya pikir ada cucunya King Salman. Di Saudi kan emas lah kubahnya misalnya 0,01 tetap emas. 100.000 kita tuh yang baru apalagi tuh. Meskipun baru disobek-sobek ya uang iya juga sih. Jadi kita menjaga value itu. Kan kita punya visi mengembalikan kejayaan emas. Nah, itu perusahaan kita. Terhidup kita jadi zaman Nabi maksudnya? Bukan. Jadi selama ini kan masyarakat itu kan ya kayak gitu, kurang paham tentang emas. Banyaknya kan belinya kan gelang tuh, cincin, anting, ya kan. Nah, kan nggak biasanya kayak gitu tuh. Mama ya. Nah, kita edukasi, kita kan mengembalikan kejayaan itu maksudnya apa? Mengembalikan dulu itu emas itu sangat-sangat berharga. Dulu kan jadi tukar gitu kan, karena kan sekarang kan enggak gitu kan, sebagai komoditas aja. Tapi value-nya itu yang kita jaga, tetap dijaga. Gitu. Akhirnya masyarakat itu mempunyai emas untuk masa depan, gitu kan. Tadi tuh dengan niat-niat yang baiknya, gitu kan. Dan sifatnya liquid. Kapanpun, anytime, dimanapun bisa dijual cair. Agen-agen kita yang keluar negeri, konsumen kita yang keluar negeri, kemarin ke Jepang ya. Jepang. Bawa ke toko emas tuh. Turki. Dapat cash langsung. Jadi kalau kita keluar lagi nggak usah bawa emas. Dia nggak usah bawa uang. Nah, ini salah satu yang kita edukasi. Jadi salah satu dari 14 manfaat emas itu, emas ini adalah sebagai universal currency. Bukan. Ini cryptocurrency nggak ada apa-apanya tuh ya. Itu digital. Ini international currency. Karena apa? Kemanapun kita jual emas ini ke toko emas dimanapun di luar negeri, itu cair langsung. Tapi cara memvalidasi bahwa ini masih asli atau enggak gimana? Nah, kalau misalnya kita kan udah ada QR code segala macam. Tapi kalau di luar sana itu Bang nggak perlu dicek itu ya. Cuma gini doang nih ya. Diliatin doang ya kan? Langsung ngitung tuh. Cash. Kalkulatornya udah siap. Mereka udah paham emas tuh gini-gini aja tuh udah tahu mereka mah. Gitu. Mana emas yang matanya, beneran emas gitu kan. Toko emas tuh udah sakti. Oh iya. Iya gitu. Iya bener ya, kalau kita mikirnya susah juga ya. Kalau di Indonesia kan memang masih perlu edukasi, perlu security. Security-nya seperti apa? Nah, kita kan ini nih. Contoh nih ya, security-nya ada di belakangnya udah ada hologram full, terus ada QR code-nya gitu kan. Terus di emasnya juga kita harus ituin. Iya. Ya harus ada QR code-nya juga untuk security gitu ya. Masuk ke mana aplikasi? Apa online? Iya, bisa scan gitu kan. Bisa langsung kedetek di situ validasi. Nah, zaman sekarang kan butuh itu sebagai trust masyarakat. Karena apa? Mereka awam tentang emas. Kalau dulu kan mereka gini aja, oh nih emas udah kan gitu. Jadi betul. Jadi nggak usah validasi lagi. Nah, bedanya antara emak-emak tuh dijadiin perhiasan sama emas kayak begini. Itu gimana sih? Maksudnya untuk pas dijual, pas di buyback, pas digunakan untuk apapun itu deh.
Maksudnya? Nah, itu ini gimana sih? yang disenengin mama nih. Oh ya boleh. Kalau ke daerah nih ya, gua luar biasa deh. Wih. Masya Allah. Gimana tuh? Edukasinya gimana mama deh? Iya, jadi yang kita bicarain kan dari tadi emas nih kan ya. Emas itu kan sebenarnya ada banyak gitu ya jenisnya ya. Salah satunya mungkin yang tadi disebut ya emas perhiasan dan juga emas logam mulia. Nah, logam mulia sendiri itu juga itu macam-macam tuh kan. Nah, logam mulia yang kita maksud ini adalah fine gold ini. Jadi kalau fine gold itu 94 digit ya. Nah, 94 digit tuh yang ini. 99,99. Sorry dipotong ya. Maaf dipotong. Ini biar kita edukasi aja. 999,9. Ya, betul. Itu maksudnya kenapa enggak 100%? Ini bukan persen. Iya, 99%. Kadarnya. Kalau emang emas murni bukannya 100, kok ini malah 999,9? Iya, itu internasional. Itu ukurannya internasional tuh 90. Enggak ada yang 100. Enggak ada. Yang 75%, 50%? Nah, itulah yang ada di emas perhiasan. Emas perhiasan tuh 75%. Pasti. Enggak ada yang rata-rata. 99. Karena kalau 94 kali itu 24 karat dijadiin perhiasan. Kalau jadi cincin itu ngikutin tuh tulang kita. Nah, jadi lentur. Dia lebih lentur. Lebih lembut. Oh, gitu. Nah, itulah kenapa perhiasan itu tadi 75% ya, 80%. Karena itu menyesuaikan dengan bentuknya. Jadi harus ada lebih keras dia. Lebih keras jadinya. Kalau yang 24 karat itu kan lembut. Tapi kalau yang 22 karat, 23 karat itu lebih keras. Ya, Oke. Dan ini masa kan nggak sempuk itu kok ini kan 99,99 itu kan? Iya, betul. Tapi nggak ngikutin itu. Beda. Itu ya perlu ini juga ya Kang ya. Kalau kita kan udah bar gini, udah batangan. Oh, beda. Kalau dia bikin cincin kalau gitu dibuatin cincin gitu kan, dia akan ngikutin nantinya tuh. Ngikutin bentuk tulang. Campurannya apa? Yang 75% itu? Iya, ada silvernya gitu kan Kang. Ada juga tembaga. Palladium. Campur-campur lah untuk yang membuat dia jadi keras itu. Kayak gitu. Nah, kalau yang emas perhiasan itu nggak cocok buat dijadikan investasi atau tabungan gitu ya. Nah, yang lebih tepat adalah logam mulia, fine gold ini. Oke. Nah, ini harus diluruskan nih. Emas investasi. Ketika bahas ini juga kan pasti rame. Ya kan? Perdebatannya adalah investasinya dari sisi apa dulu nih? Itu dulu deh, dasar dulu deh. Maksudnya memang kita simpan, kita tabung ini gara-gara mungkin nilai mata uang pasti menurun, balik lagi cerita tadi ya. Otomatis ini menjadi seolah-olah naik gitu. Padahal mungkin stabil. Nah, tapi kan kalau ngomong investasi ngapain gua ke emas? Gua ke properti, saham. Bisa banyak lah. Taruh duit dikasih solusi. Cakep. Ini kan sangat produktif kan, insya Allah kan. Produktif ya, masya Allah. Maksudnya kayak gitu kan, kenapa harus ke emas gitu loh? Ya uniknya gitu ya. Mungkin tadi dibilang saham, properti, perlu ilmu nggak sih? Ilmu lah. Yes, betul. Emas simpan aja, nggak perlu ilmu apapun. Naik sendiri. Udah. Sesimpel itu. Oh, oke. Ya kalau disimpan juga ditaruh mana bisa potensi hilang juga loh. Semua barang apapun sebenarnya potensi hilang. Nah, sekarang meskipun nih. Uang ya? Iya. Sekarang nih, Bang. Sekarang nih, Bang Der punya duit 1 miliar. Ya kan? Terus dibeliin mobil. M gitu kan. Mereknya. Nah, disimpan di depan rumah. Di garasi. Oke. Terus sama dengan nyimpen duit 1 miliar enggak? Oh iya. Yes. Terus punya 1 kilo, Bang. 1 miliar 1 kilo. Oke. Disimpan di saku Bang Dery. Kelihatan enggak bau duit? Enggak sih. Di depan rumah kelihatan nggak ada duit kita 1 M di rumah? Oh, kelihatan. Gue kayak lagi dihipnotis ya. Iya begitu. Jadi orang nggak tahu karena mindset aja. Mindset. Itu yang diajarkan di Yogut Academy juga. Nah, gitu. Iya benar juga ya. Iya. Beli mobil 1 miliar. Iya. Hyundai Staria. Yes. Pakai merek ya. Langsung saya sebut aja. Aman ya. Lebih minta untuk di-endorse sih. Iya. Gak apa-apa, orang gak ada apa-apa kan sebut aja. Siap. Kecuali laporan keuangan. Ya aman. Zahir. Oh iya. Yang lain mah yes sih. Siap. Kadang gitu orang-orang itu mindsetnya gitu. Waduh, padahal dia cuma nyimpen 0,1. Tapi ketakutannya luar biasa. Kenapa? Emas. Berarti value emas itu tinggi sejatinya. Orang sampai takut. Padahal cuma 0,1, dia nyimpen bingung. Aduh, Kang, saya takut nih. Punya emas padahal 0,1 gitu. Berapa ribu itu ya? Iya kayak gitu. Dan banyak keunikan tuh ya di masyarakat itu ya. Kecuali yang mereka baru ya mulai untuk investasi nabung emas gitu ya. Agen-agen kita tuh banyak cerita unik.
gitu. Jadi ketika beli nih kan, dia kayak mau beli 1 kilo kayak tadi tuh, ketakutannya ya. Tetapi pas ditanya mau beli berapa sih? Coba deh 0,1. Kebayang nggak maksudnya? Ya, seberharga itu emas di pikiran. Oke, bentar. Ini mundur dikit tadi masalah mobil nih. Siap. Kan kalau uang cash ditaruh di depan rumah, ini coba kita cocok logikan ya. Iya kan potensi keambil lah, orang ada serpian tinggal bisa dicolong. Kalau mobil kan mau diambil kan susah. Maksudnya? Ya dari sisi visual maksudnya. Oh, oke. Kan orang kalau punya itu kan aset juga kan. Kalau misalnya kita tahu nggak sih kita punya emas 1 kilo 2 kilo di rumah itu kan orang nggak ada yang tahu sebenarnya. Iya. Ya kan nggak pernah kelihatan maksudnya. Tapi secara visual punya mobil tadi di depan rumah, Sultan. Tahu tuh Sultan tuh harganya sekian gitu. Tapi inang tetangga saya kelihatan karena ditaruh dari sini sampai sini. Nah itu visual. Karena apa? Karena berupa perhiasan. Iya benar. Kalau logam mulia aman. Jadi ada istilah ya, perhiasan itu buat gaya. Tapi untuk logam mulia membuat kita kaya. Wow. Saya suka berkaya-kayaan nih. Di mana ada kaya, saya kejar. Punya logam mulia enggak bikin kaya. Lah kok gitu? Asli enggak bikin kaya. Lah kok gitu? Tapi tambah kaya. Berkah. Ini acara apa sih? Lama-lama adu pantun ngeludruk. Itu yang kita edukasikan. Tapi relatif. Setuju. Keren. Kenapa? Karena emang punya emas itu tidak bikin kaya, tapi menambah kaya. Karena apa? Nilainya akan terjaga terus sampai kapanpun. Nah, cuma ada sisi orang yang sampai sekarang tuh memang dia, ya kasarnya langsung aja sebut lah anti emas gitu. Ada gak sih? Mindsetnya apa sih? Saya mau tahu mindset mereka aja sih. Pasti ada dong. Ini menarik. Iya kan? Biasanya kan Gen Z gitu kan. Nah sekarang Gen Y gitu ya. Iya saya gitulah. Nah itu mereka yang praktis-praktis. Ya kan. Biasanya males. Ya kan. Mereka senangnya lebih digital gitu kan. Nah, kalau ini kan fisik nih. Fisik gitu kan. Nah senang-senangnya kayak gitu. Jadi males investasi emas katanya. Jadul. Gimana? Jadul gitu. Udah. Padahal kalau misalnya di bisnis ekosistemnya itu sangat luar biasa. Emas itu punya sifat connectivity. Yes. Gimana? Apa nih maksudnya? Kayak Nokia nih? Connectivity. Bisa terhubung dengan bisnis apapun. Gitu. Maksudnya? Misalnya nih, kasih solusi, ya kan? Untuk branding nih. Branding tambah lagi kan banyak tamu nih. Nah datang ke sini kasih emas. Meskipun nilainya 0,1 ya atau 0,001 ya. Dia punya value. Dan misalnya nih mau lebaran nih ya. Iya dong. Bisnis fashion. Bisnis fashion. Aduh gimana nangkin value-nya? Pakai emas. Kasih gift emas. Bundling pakai emas. Beli koko tuh. Iya. Dapat emas 1 langsung. Kan value naik gak? Iya. Tapi gue nggak mau kalau ininya Kang warna hitam. Maksudnya bukan nggak mau dalam arti jelek, bukan. Ini bagus, cuma ini kan EWA gold banget. Custom bisa. Bisa nggak? Bisa. Coba contoh-contoh customnya. Oh ini. Banyak banget tuh. Di Bandung Kang. Bisa. Oh iya bisa custom doi. Ininya apa? Kartnya apa sih istilahnya? Nih buat wedding nih. Oh iya wedding. Buat wedding. Terus ada packagingnya. Di Bandung jualan cireng. Bundlingnya pakai emas. Asli. Lu ngarang-ngarang aja. Serius. Asli. Ada. Cireng. Bisnisnya cireng. Gue gak mau kalah nih. Masa kasih solusi gak? Oh iya juga. Tuh. Oh jadi ini kayak barokah. Nih gue sebut aja ya. Barokah laundry itu. Jadi masnya taruh tengah-tengah sini ya? Iya. Tuh. Itu branding dia. Tuh. Jadi kalau misalnya di Jambi ada juga tuh. Ya kan di Jambi mana ada laundry. Banyak tuh. Oh ini custom semua ya? Ini baru sebagian sebenarnya. Tuh. Banyak banget. Nih banyak banget. Oh iya, sekolahan, kampus, SD. Oh, souvenir travel umroh. Bisnis apapun bisa connectivity emas itu. Semua tuh. Bikin dong edisi custom kasih solusi dong. Bisa siap. Bisa. Aman. Mau nggak? Setuju nggak teman-teman? Buat apa biasanya? Buat giveaway gitu kan. Atau nggak misalnya ketemu orang. Nah, kan kalau kartu nama, itu kayaknya jadul banget kan. Kartu namanya ada emas coba. Iya, gue kepikiran bikin kayak begitu. Jadi kita kemarin di 360 bagi emas tuh kartu nama ya kan. Oh iya. Iya bener. Iya gitu. Tuh, dia custom. Dan tolong di sana nanti bilang sama Lutfi. Ya, ini nih buat yang kayak gini nih. Ini namanya bisa card ya. Jadi
Iya kayak biasa co-branding itu. Co-branding. Co-branding namanya. Mak-mak kan biasanya kalau belanja di TikTok live yang keranjang kuning, itu kan kadang kan ada bundlingnya sama emas tuh. Nah, datang tuh bini gue udah demen banget dikasih emas, baru gue cek 0,1 apa? Iya. Berapa 0,1? Kalau 0,1 dia 100 ribuan. 100 ribuan 120 lah. Iya. Kalau 0,001 tuh baru 10 ribu. Ya. Tergantung brandnya, dia mau ngambil yang mana price. Ya udah, gue pakai yang 0 yang banyak aja deh. Aman-aman. Bisa. Biar banyak produksinya. Yang penting emas tetap logam mulia. Iya, bisa tuh boleh tuh. Ini nih bikin gini, ntar ada nama saya atasnya Deriansa, bawahnya jabatan Presiden Republik Indonesia. Wis, ngeri. Dahsyat ini. Sah-sah aja ya. Ya kan, ya, bisa lah. Kita kan doa nggak tahu, Amin. tapi lewatnya nggak pakai pola yang gitu-gitu. Coba kita nggak tahu gimana caranya. Boleh. Nah, terus kira-kira kedepannya terkait dalam hal emas, apa yang mau diedukasi lebih? Katanya ada EWA Academy. Terus tadi ada mau bikin event juga katanya. Iya betul, ada event tuh. Ya. Nah itulah bentuk edukasi kita. Kalau dari sisi EWA Gold sendiri nih kan, itu segimana capeknya gitu ya nantinya untuk edukasi. Nah biar masif tuh kayak gimana? Nah kita mengajak para agen, para member untuk bisa juga mengedukasi. Akhirnya emas ini menjadi hal yang familiar di Indonesia. Akhirnya orang bukan hanya sekedar emas itu sebagai gaya-gayaan gitu ya, perhiasan, tapi dia punya visi yang jangka panjang gitu ya. Gimana tuh modelnya? Terus agennya ngapain? Agen itu kita buat mereka juga bisa menyampaikan edukasi ini melalui ada acara Gold Presenter Bootcamp salah satunya itu untuk agen. Iya, kita ada edukasi. Jadi kita ada master mentor, ada mentor, gitu kan, ada consultant of gold, ada agen of gold. Itu beda-beda tingkatannya tuh. Orang ada yang senang jualan, ya kan? Tapi ada orang juga yang senang edukasi, ada karir petnya di sana gitu. Itu keren. Dan itu ada online, offline. Betul. Kalau online-nya itu ada e-course. Di e-course-nya. Di e-course-nya dia dapat akses, udah bisa belajar dimanapun. Di e-course itu nanti mereka misalnya udah selesai, mereka ada ujiannya. Ada ujiannya. Ada ujiannya dari materi yang kita punya itu. Kalau nggak lulus? Ya nggak apa-apa. Ada scoringnya. Ada scoringnya. Kalau misalnya dia lulus, dia dapat peringkat jadi konsultan of gold. Berarti dia udah paham tuh kalau udah konsultan. Jadi gold planner nantinya ke depannya. Nah, Oke. Nah, ini sebelum nanti kita detail gimana cara ikutan eventnya apa segala macam gitu ya. Teman-teman ya. Saya mau tahu dari sisi apa ya? Operation bisnisnya dulu deh. Kan keagenan. Total agen berapa? Saat ini total member semua agen itu 30.000 lebih. Yes. 30.000. Alhamdulillah. Nasional dan luar negeri juga ada beberapa. Oh, Masya Allah. Oke, ini pembagiannya sama nggak kayak kita bisnis skincare atau baju dan seterusnya yang pakai semacam kemitraan? Misalnya ada diskon 30%. Ya, masing-masing ada diskonnya. Ya kan ada misalnya distributor. Sesuai level. Ya, soal levelnya kan. Ya, dan seterusnya gitu kan. Paling tinggi berarti agen apa distributor? Agen. Paling tinggi agen. Kalau distributor itu dia distributor utama dari kita ya. Ya, kalau kita ada satu level. Distributor utama. Terus ada store di masing-masing provinsi. Terus ada agen. Ada member. Boleh tahu nggak gimana cara mereka jualan biasanya? Ini buat teman-teman ini kan kasih solusi nih. Jadi kasih solusinya adalah coba dong buat teman-teman yang pengen coba dapat penghasilan tambahan. Nah, betul. Meskipun jualannya simpel gitu kan. Jelas. Di kita 80% member agen kita itu emak-emak. Kok bisa jualan begini ya? Nah, menarik karena bukan jualan daster. Bukan. Mereka cuma pasang status doang tuh. Kan kita bikin konten nih, konten-konten mereka ambil dari IG kita, gitu kan, atau kita ada bikin sendiri kontennya, mereka tinggal bikin status, banyak yang nanya, wah itu menarik, mak-mak tuh kan kepo ya, statusnya emas tuh, di mana tuh belinya, gue jadi agen, belanja deh, gitu. Ada minimum ordernya, bebas, konsumen bebas. Kalau untuk agen ada khusus. Ada reward juga biasanya ya? Reward pengambilan paling banyak ya? Iya biasa. Betul. Kita ada kasih gitu kan buat reward juga. Nah yang menarik itu Bang, ketika si mama nih ya kan, biasanya kan ya mama lah tahu ya. Tahu lah. Ketika dia jualan emas itu beda tuh habis itu. Kenapa? Makin glowing Kang ya rata-rata. Dan banyak orang yang wih gila ya sekarang banyak jadi bisnis emas ya, jadi juragan emas dia. Naik value-nya naik. Value-nya. Nih, Anda punya pengalaman Bang. Dulu punya partner kan, bisnis emas nih. Dia partnernya apa? Dulunya jualan bakso.
Oke. Jualan bakso biasa dong. Bakso kadang orderan pesanan doang gitu kan. Dari guru, tadinya guru, keluar jualan bakso dan jual makanan. Terus kita ajarin tuh bisnis Mas. Terus tadinya gitu awalnya. Apa yang diajarin? Update status, jualan. Okay. Tadinya tuh konsumen ya. Belinya berapa? 0,5 gram. Kecil-kecil 1 gram. Terus semakin terkenal, dia kan promosi dong sama teman-temannya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Pada nanyain tuh. Kan strata sosial kan beda-beda tuh. Iya. Dari tadinya yang orang pesan 1 gram, 2 gram, ada yang 5 gram, dan 10 gram. Sekarang dia nggak jualan yang kecil-kecil. Wih, gaya banget. Jualannya udah kiloan, Bang. Masa? Asli. Ngeri banget. Awalnya apa? Tadi ya jual bakso, sekarang juga emas, jadi juragan emas. Karena apa? Udah terkenal dia kulakan emas, penjual emas gitu. Jadi tukang bakso, jadi tukang emas, jadi kiloan, Bang. Masya. Dan itu nggak lama Kang ya? Berapa Dan tahun aja gitu cuma ya? setahun 2 tahun aja itu. Kayak Langsung gitu. naik Itu gitu. emak-emak tuh bisa merubah orang yang tadinya profesinya biasa, dasteran gitu ya. Iya. Nah, sekarang benar. udah apalagi di Ewa Gold. Mereka syiar. Syiar edukasi yang tadinya pakai daster sekarang jadi blaster. Dulu dasteran, sekarang blasteran. Blasteran bisa 2 nih artinya ya. Bisa bule apa benar-benar pakai blasteran. Itu blaster. Gitu. Iya. Menarik. Jadi profesi ini bisa memberikan value dan mengangkat seseorang untuk bisa berbisnis lebih luas lagi. Saya suka ya dari sudut pandang branding sama marketing, artinya di situ ada beberapa layer eranya ya. Jadi bukan fokus jualan produknya, tapi ternyata di sini ada fokus jualan, ada mungkin perilakunya, ada mungkin gua beli jadi siapa, artinya gua jual juga jadi siapa, kayak emas kan gitu kan. Gue beli jadi siapa? Gila, sekarang belinya emas nih. Naik kan valuasi diri kan. Betul. Atau main dagangnya, gue jualan emas nih sekarang nih. Juragan emas lo. Juragan emas lo sekarang. Jadi siapa? Jadi juragan emas. Artinya ini angle menarik ketika teman-teman gue ngundang EOA Gold gitu ya. Kang Arifin, Kang Mei gitu ya. Artinya ini satu terobosan. Kenapa? Biasanya kalau ngomongin emas, polanya nih enggak semua ya. Itu ya konvensional banget. Betul. Iya kan, maksudnya iya dari mulai sistem keagenannya, dari mulai mau ke end user juga monggo lah. Tapi tetap kayak emas. Bukan salah ya, gaungnya tuh ya udah nabung lagi, investasi lagi, inflasi lagi kan di situ-situ kan. Sama palingan kalau syariat kan ada tangan ke tangan, belinya gadin gitu ya. Dan seterusnya. Ternyata kemasannya bisa dibawa seunik ini gitu tadi kan. Nah, ini yang menarik nih. Biasanya kan kalau pebisnis lain kan kita kenal ya, ada marketing 1.0, 2.0 gitu ya. Nah, yang selama ini kita 2 tahun lakukan itu gitu. Ya masih marketing 1.0 lah. Kita masih bicara tentang produknya. Fitur-fitur yang ada di produknya gitu ya. Tapi kemarin nih alhamdulillah dapat insight bagus di akhir tahun. Dari mana? Dari 360. 360 Business Blueprint. Nah, ini salah satu hikmah yang Allah perjalankan, diajarin. Ternyata yang kita lakukan kemarin tuh cuma marketing 1.0. Dan sekarang udah hijrah ya? Sudah hijrah. Alhamdulillah. Ke 4.0. Dan dahsyat langsung kita naik level gitu kan. Nah, ternyata betul kita udah nggak bicara tentang spesifikasi, tapi kita bicara tentang value. Nah, contoh lah di IG kita lah itu berubah tuh. Coba buka. Nah, ini nih. Pengen tahu. Coba IG. Oh iya, udah gitu ya. Ini udah IG. EOA Gold tuh. .official. Ya, 50.000. 50.000 ya. Ini organik. Organik Atau bekas akun TikTok. Jual-jual maksudnya jual-jual barang-barang kita TikTok. dari awal. Dari awal kita bangun. Nah, ini bisa kelihatan dari ini yang terakhir kan yang di atas. Iya. Udah beda banget itu tampilannya, ya kan? Nabung emas bisa punya motor baru. Nah, gitu. Udah beda, gak cuma sekedar ayo emas, nabung. Nabung doang apaan? Nah, itu. Ini siapa sih gurunya nih? Masya Allah. Alhamdulillah, saya happy. Thank you ya. Sama-sama. Secara corporate mengucapkan terima kasih. Aduh, sama-sama. Benar-benar bermanfaat. Ini manfaat banget ya. Iya. Kita juga bawa tim tadi kan semua. Iya, ramai tadi tuh. Saya pikir bubaran kajian Mama Dede. Rame-rame turun bis kali ya. Nah, gitu. Oh iya. Kan udah beda tuh. Startingnya dari awal tahun kita sudah beda sekali. Oke. Nah, atas dan. Terus paling atas paling baru. Oke, kenyamanannya, oke, semangat skripsinya, kan? Kita lebih ke activity. Oh iya, experience.
experience-nya. Oke. Ngomongin emas tiba-tiba tentang semangat skripsi. Nah, apa hubungannya emas sama skripsi Iya, kan? itu benar-benar. Kenapa? Biar ada orang tuh gini. Kadang strategi marketing sama branding itu kan memang sedemikian rupa ya. Artinya kayak gini misalnya. Oke, kita ambil dari sisi yang negatif thinkingnya dulu deh, ya kan? Susah kali jualan. Kok ngomonginnya kok sekarang bukan ngomongin produk, kan yang dijual produk. Ya, kita ngomong gini ya. Betul. Soalnya biasanya saya keliling Indonesia tuh ke kampus-kampus tuh diundang dan seterusnya gitu ya, ngasih materi edukasi seperti ini. Ada mungkin yang nge-counter seperti itu, ya kan? Ya nggak apa-apa, tenang. Biasa mungkin mereka juga kan perlu diedukasi kan. Kok jualan emas, jualannya makanan ini, tapi ngomonginnya ini. Nah sekarang gini teman-teman, kalau ngomongin bahasa awamnya adalah ketika jualan emas tapi ngomongin tentang semangat skripsi di kampus, mewujudkan mimpi dan seterusnya. Coba lihat angle yang bahasa awamnya gini. Kan kadang kenapa strategi ini works lebih tepat dan cepat pada sasaran gitu ya. Artinya kadang tuh konsumen nggak kepikir ini tuh buat diapain. Kalau ngomongin fitur. Karena edukasinya kan nggak. Iya kan. Makanya ketika muncul skripsi semangat apa segala macam, oh ternyata dari sini tuh bisa mewujudkan keimpian, bisa ini. Daripada bikin semangat. Gitu kan. Daripada ngomongin cuma sih fitur-fiturnya aja. Kemarin Bang, kita ketemu rektor tuh di Cirebon, rektor satu kampus gitu ya. Kita ngobrol silaturahim, pengen mengedukasi mahasiswa. Malah lemes dia Bang. Loh kenapa? Ya Kang, jangankan buat beli emas Kang mahasiswa. SPP aja nunggak. 60% kampus itu mahasiswanya nunggak. Waduh, gitu ya. Bagaimana mau di bisnis mas kan mahal Kang. Karena bilang justru di situ. Nah, kasih solusi. Apa solusinya? Teman-teman mahasiswanya kita edukasi, kita berikan pemahaman tentang bisnis emas, mereka bisa jualan emas. Mereka dapat cuan dari emas, bisa bayar SPP. Ada perilaku baru. Diangkatnya di situ. Bener kan? Ujung-ujungnya. Coba kalau produk. Ayo beli emas. Nabung emas. Anak kuliah gimana nih? Modalnya di mana? Gue aja nabung buat SPP gue susah. Nah itu. Tapi ternyata beli emas. Ternyata sekarang lo bisa bayar SPP hanya dengan lo menjual emas, nabung emas dan seterusnya. Hanya bikin TikTok, hanya bikin IG, hanya bikin konten emas, lu bisa dapat cuan dari emas. Masya Allah. Betul. Anak sekarang kan kayak gitu ya, simpel-simpel, tapi gimana pengen cuan? Iyalah, ngebutnya di situ. Nah, kalau untuk akad sendiri, emas juga kan sempat jadi perbincangan juga lah intinya. Kan nggak boleh yang namanya mungkin transfer tapi dengan terlampau waktu yang cukup panjang. Misalnya, terus juga fenomenal tentang emang boleh transfer ya? Bukannya kalau tangan ke tangan itu harus pakai cash, uang tunai. Nah itu mungkin bisa diedukasi tuh. Gimana tuh proses emas? Betul. Jadi kalau misalnya emas itu emang barang berharga yang dijaga. Dulu gitu ya, kenapa harus satu majelis, kenapa harus ketemu gitu kan? Karena emas itu berharga. Agar apa? Agar tidak ada hianat di antara kita. Itu zaman filosofinya itu. Dewi Yul kali ya. Nah, jadi untuk jaga itu tidak ada dusta di antara kita. Jadi ya perwakilan gitu kan. Nah, akhirnya wakala ini jadi solusi gitu ya. Jadi misalnya bikin emas, pengen beli emas di Jakarta, ongkosnya aja berapa, kan gitu ya. Nah, terus juga kan harus satu majelis juga, harus ketemu juga gitu kan. Ya udah di daerah kita buka perwakilan-perwakilan, wakala-wakala perwakilan. Jadi mereka yang jadi wakil kita, gitu kan dari pusat, ya kan. Nah, mereka beli di daerahnya masing-masing, silahkan ketemu dengan agennya. Kan bisa by call kan, ketemuan dong. Nah, udah jadi harga itu kan satu hari. Berarti kalau update pagi nih yang saya suka lihat tuh kan 24 jam. 24 jam ya. Berarti tapi kok gue pernah lihat ini ya Kang. Sore-sore tuh berubah gitu harganya. Padahal enggak nyampe 24 jam, malam. Pagi ini diupdate. Enggak tahu ya, mungkin bisa jadi mungkin salah lihat, tapi kayaknya sih insyaallah enggak ya, enggak salah lihat gitu ya. Nanya, harga emas berapa? Ke satu platform atau mungkin satu perusahaan lah. Sekian. Oh yaudah deh. Tenang. Nanti pas di sore atau ke malam, pas mau beli dengan harga yang itu, oh udah naik nih. Nah, itu berubah. Harga emas ada dua nih. Jangan salah nih. Harga emas yang pertama itu harga emas fisik. Nah, ada lagi harga emas digital. Nah, harga emas digital tuh maksudnya emas dunia ya.
Itu yang bergerak setiap saat karena ada trading. Jadi satu emas fisik, satu emas trading. Nah, kalau emas fisik biasanya sehari cuma sekali rilisnya. Tapi kalau misalnya ada keadaan tertentu yang pergolakannya, kenaikannya atau penurunannya sangat besar, itu biasanya ada update. Nah, update pun kisaran jam 2, jam 3 gitu siangnya. Tapi kalau malam enggak, kita close kalau malam. Artinya gitu. Ya biasanya sih 24 jam ya. Ya, biasanya 24 jam. Dan itu naik terus atau turun? Pernah turun juga kan? Ya, kalau biasa sih kalau masih ya. Naiknya 10.000, turun 2.000. Naiknya 5.000, turun 1.000. Ya kayak gitu aja sih, naik turun aja. Kan supply and demand. Iya. Supply and demand aja. Anggaplah misalnya kita ngomong plus minusnya. Semua pakainya nggak ada emas lagi. Gimana tuh? Peradaban. Semua nggak pakai emas. Nggak pakai emas. Iya, misal karena edukasi nggak nyampe apa segala macam. Udah nggak ada emas gitu ya? Iya. Maksudnya ini mau dibahas dari mana? Nggak mungkinkah jawabannya? Atau mungkin bisa jadi nggak ada semua, tapi terus jadi kita sekarang kehidupannya seperti apa? Misalnya nggak ada emas. Dan sepertinya nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi. Karena sejak dulu gitu ya, emas itu sudah berada sunatullahnya kita. Meskipun elit global, bank sentral. Iya. Tetap instrumen emas itu sebagai underlying. Bank sentral pun tetap pakai emas. Pakai emas. Serius? Underlying emas tetap. Meskipun itu bank sentral. Iya. Mereka memilih untuk aset keamanannya di emas. Oh, tapi yang digaungkannya adalah uangnya. Tetap. Uang kan printing money kan. Gitu. Lebih simple way lah gitu. Oh, gitu. Secara untuk pengamanan aset. Saya bicara terkait pengamanan aset. Iya, pengamanan asetnya dia tetap ke emas. Curang banget dia. Tapi ya ini obrolan kita panas banget makin kesini. Tapi yang digaungkannya adalah uangnya. Itu diberitakan juga. Diberitakan juga. Oh, nggak apa-apa dong. Iya, makanya emang nggak apa-apa. Gue sebut Illuminati nggak apa-apa dong. Aduh. Gede gerah nih. Ngeri. Agak panas sih. Ruangan ini. Panasnya nggak nyebutin Joe Biden sama Donald Trump. Iya. Coba selesai. Kita close dong. Harga emas dong, cek dong. Kang, boleh dong lihat dong harga emas. Ya, di ewagold.id. Ewagold.id. Coba dong. Pengen tahu. EOA itu apa sih artinya? EOA. N-nya dihapus. Enggak, EOA itu artinya apa? Nama PT kita Emas Optimasi Abadi. Kemarin kayaknya beda. Kan saya cuma mancing-mancing doang. Kata lainnya, spiritnya ya kan employee of Allah. Sebentar. Employee of Allah. Bentar, Anda malaikat. Pegawai Allah tuh maksudnya gimana? Ini spiritnya doang kan. Gitu. Jadi emang ya teman-teman kita itu yang mewakafkan dirinya untuk bisa bermanfaat. Oh iya, bukan secara harafiah kan. Bukan. Kita hamba tiba-tiba gimana cara jadi pegawai. Nah, hiringnya kapan? Oke. Mana harga emas? Mau cek dong. Harga emas ke bawah. Nanti kita ukur nih, ini depan mata nih tinggal kita borong aja kali ya. Nah, tuh. Cakep. Lihat. Mana? Harga terakhir per gramnya 1.049.000. Hari ini turun nih Bang tuh 13.500 tuh. Wah, lagi turun nih. Yes, benar. Berarti besok naik lagi, besoknya turun lagi, ya gitu aja. Yang bagus turun untuk pembeli ya? Nah, iya, betul. Pertanyaannya, bagi pembeli. Buyback? Pertanyaannya, beli emas tuh saat harga turun atau harga naik sih Bang? Waduh, ini. Bayangkan. Kira-kira beli ya. Beli pada saat harga turun. Harga turun atau naik? Harga turun. Yakin? Salah ya? Yakin? Aduh, lu pancing gitu lagi. Ya udah naik deh. Saya nggak bisa, saya orang labil. Nggak bisa sih dipancing begitu. Jadi harga emas itu nggak peduli naik, nggak peduli turun. Yes. Ngapain nanya begitu? Iya. Bikin gue kelihatan bego dong. Jadi kalau beli emas itu lagi punya duit. Nah, itu yang paling tepat. Iya. Pertanyaan tadi hanya jebakan saja sebenarnya. Neneknya Batman juga tahu kalau begitu. Yang namanya beli pasti harus ada uang. Iya, karena percuma juga kalau waduh, gue pengen beli kan harganya lagi turun nih gitu kan. Turun 13.000. Beli. Mau beli nih, tapi duitnya enggak ada gimana? Iya, maksudnya gini Kang, kita lepas dari duit dulu deh. Nah, maksudnya gini, kita edukasi. Serius nih. Kita edukasi kan, masyarakat itu jangan terpaku pada harga naik atau turun. Oke. Karena sejatinya harga emas itu akan naik setiap hari terus. Setelah akumulasi,
10 tahun. Afwan. Ya, terus harga 10 tahun itu kan akumulasinya tinggi terus sampai 40%, 50%. Iya, karena nilai mata uangnya tadi inflasi tadi turun. Jadi kapanpun mau beli emas ya saat punya duit belilah emas saat itu. Enggak peduli naik atau turun. Gitu. Karena Dan tujuan jangka panjang kan. Betul. Kata kunci di awal tadi, emas itu dijadikan tabungan untuk ya kita harus punya tujuan. Balik lagi ke yang di awal tadi pembicaraan. Niat awalnya. Markosid syariahnya apa? Tapi kenapa inflasi masuk ke nilai mata uang ya? Maksudnya kan dia juga yang ngatur, kok dia bisa menurunkan dia sendiri? Nah itulah inflasi itu pencuri yang tidak pernah ketangkep. Dia kepancing. Alhamdulillah kepancing juga. Gue tadi nggak mau nyebut. Iya, pinter itu ya? Udah umum lah. Iya, udah umum, nggak apa-apa, udah umum ya. Udah semua udah paham. Udah paham. Berarti inflasi pencuri nggak ketangkep, levelnya dan dilegalkan lah. Ilegal, iya juga. Ya, karena itu udah mekanisme dunia lah. Berarti Edi Tansil kuat deh. Masih ada nama itu. Kayaknya ketahuan umurnya tuh. Ya, makanya kan nggak tahu ketangkap apa enggak kan mau nanya. Mau nanya, kan? Iya, Bapak. Iya. Munir kemana? Iya. Dilanjutin. Harganya. Ini harga turun nih, harga turun. Ini udah obrolan bapak-bapak, sok-sok di pinggir jurang. Berbahaya lagi. Iya. Coba. Tuh 1.049.000. Ini kalau di refresh berubah nggak? Iya. Enggak. Dia satu hari ini masih aman. Nanti berubahnya besok. Besok dia berubah. Kemarin berapa? Kemarin itu di harga terakhir coba ke atas. Cara lihatnya gimana? Nah itu 1.062.500. Oh. Turun kan 13.500. Jadi 1.049.000. Oh oke. Nah, cara prediksi gini maksudnya bukan goror atau judi sih ya, tapi maksudnya pengen tahu aja edukasinya. Cara memprediksikan bahwa ini tuh naik lagi bagus susah juga ya. Ini bukan saham juga ya. Bukan main kayak gitu juga ya. Iya, karena dia komponen naik harga atau turun harga itu sangat banyak komponennya. Nah, apa aja tuh? Salah satunya geopolitik, kayak perang Rusia, gitu kan. Ukraina nih, itu pasti ya. Tapi yang fundamental sih supply and demand dulu. Tapi kalau misalnya ada faktor eksternalnya tadi tuh, geopolitik nasional atau internasional. Terus misalnya di kebudayaan nih, ada faktor tuh di China ya kan. China misalnya lagi ulang tahun atau misalnya lagi kebutuhan banyak di sana. India misalnya apa tuh? Ada tarian dan ada momen di mana hari itu orang India pakai emas semua. Itu naik tuh demandnya tinggi kan. Nah kayak gitu itu pengaruh juga. Nah, makanya tadi saya bilang kalau demandnya nggak ada, maksudnya emas langsung jatuh banget atau gimana itu loh maksud saya tadi. Kan terkait supply demand katanya. Nah selama manusia ada itu sifat sunnatullahnya itu menyenangi emas. Gitu. Jadi selama orang ada itu pasti orang pakai emas. Iya sih. Gitu. Coba 10.000 saya kasih ke Aldan. Ya udah 10.000 gitu. Iya. Tapi kalau yang 10.000 mana? 10.000 itu yang 0,001. Mana? Ya 0,025 berapa? 0,05 40.000-an. Lebih value mana Dan? Dua-dua. Oh, Anda emang dua-duanya ya. Satu buat disimpan. Iya. Satu lagi buat tag Jaklingko ya. Ya. Boleh apalagi dong update di sosial medianya atau segala macamnya. Terdekat mau ngapain? EOA Gold. Nah, tadi kan untuk agent member ya. Iya, oke. Nah, ada satu lagi yang untuk umum. Kan kita memang untuk edukasi masyarakat. Ini saya tunggu nih. Iya, jadi ada eksklusif gold business. Ah ini gini kan bermanfaat buat jadi nggak cuma agen doang. Iya. Ada nggak di sini itu? Makanya saya pancing tadi. Mana nih buat konsumen kita nih audiens kita? IG aneh deh. Di Instagramnya Kang Mai. Kang Mai. Oh, coba. Kang Mai. Apa nama IG-nya? Kang Mai ya. Oh gitu doang. Kok nggak ada Mas? Abi Salwa. Nah itu yang bawah. Abi Salwa tuh. Ada Rohmayadi. Nah Rohmayadi. Bawahnya. Nah itu dia. Betul. Klik. Wih. SE sarjana emas ya? Iya, kau tahu bang. Cocok kan ya? Nah di sini bawah. Wah, masih private kayaknya akunnya. Link bisa kan? Oh iya. Oh link sini lagi. Ada apa memang tadi mau nyampein apa? Oh iya. Di situ ada jadwalnya. Jadwalnya misalnya kita ada 1 bulan tuh di kota mana saja, gitu kan. Nah itu offline kan. Okay. Nah itu masyarakat umum bisa datang ke situ. Gitu. Gratis? Ada yang gratis, ada yang berbayar.
Kapan ini acaranya? Paling dekat di sini bulan Februari ya. Februari ini ada. Di mana? Mulai dari Tangerang Selatan. Tangerang, ada di Tegal Raya, ada di Semarang. Nasional kita. Kan ada 84 cabang. Dan itu udah terschedule tuh. Udah ada schedule masing-masing. Setiap kota. Jadi tiap pekannya di Sabtu Ahad khususnya gitu, Sabtu Minggu itu kita jadwalin untuk eksklusif Gold Business. Wih, eksklusif Gold Business. Udah terschedule eksklusif lagi. Sama dong. Iya kan, terschedule eksklusif. Yang udah kita omongkan dari awal, kita schedulein buat di akhir video akan ada giveaway. Betul. Giveaway secara eksklusif. Eksklusif juga disampaikan. Dahsyat. Iya. Cuma bisa mantan penyiar radio tuh bisa nge-bridging seperti itu tuh. Coba. Giveaway-nya kasih pertanyaan dong. Oke. Coba dong buat teman-teman apa semua. nih, Kang? Pertanyaan yang cocok. Selama obrolan tadi kita berlangsung aja. Ada berapa orang mau dikasih? Giveaway yang Mas yang berapa gram? Yang menarik nih 100 gram katanya. Wih, gede. Yang tadi doain. Nanti 50 sama 100 gram insya Allah dalam waktu dekat akan launching. Yes. Gede banget dong 50 gram. Ini kan 25 kan? Oh cuma naik dikit ya? Iya, 50 kan agak besar. Nah, kalau yang 100 ya besar. Oh iya, kalau yang kayak di film-film tuh, yang pembobolan yang ada itu kayak bar ya, batang-batang begitu. Iya. Itu berapa kilo sih? Itunya. Itu 1 kilo. 1 kilo. Jual juga sih itu. 1 kilo. Di sini di EOA Gold. Itu private transaksi khusus. Private. Kita ngobrol di belakang. Iya, bisa. Buat konten aja sih. Iya. Bisa pesan. Bisa pesan ya. Oke. Coba ayo pertanyaan pertama. Ya pertanyaan. Berapa orang dulu bentar? Oh iya ini betul ya? Tadi pertanyaannya. Oh iya. Berapa orang? Yang the best pertanyaan pertama dapat berapa nih Kang Arifin? Nah, yang 1 gram nih. 1 gram. Siapa nih yang mau nih 1 gram nih? 1 gram sejuta coba, bos. Lihatin. Angkat ini nih, orang 1 gram dalam. ya. 1 gram. Wih. Ya. Giveaway-nya. Ya, coba. Nanti jawabnya berarti gimana? Mau di komen di bawah atau mau ramein postingannya EOA Gold? Ah, cakep. Nanti kita bikin pertanyaannya, nanti kita kasih solusi tag juga kan. Iya, nah makanya mau komennya mau apa jawabannya mau di komen di postingan ini. Seru juga di sini aja ya. Boleh. Iya. Sini aja ya. Komen di bawah teman-teman ya. Pertanyaan pertama apa coba? Pertanyaan pertama terkait pembicaraan tadi kan ya. Banyak banget sebenarnya. Yang ini. Nah, yang paling utama nih, EOA Gold itu punya visi. Ya kan? Apa sih visi EOA Gold? Apa visi EOA Gold? Oh, tadi ada disebutin tuh, ada tuh. Kalau lupa mundur-mundurin aja. Tapi yang kedua, siapa suruh tadi lu bikin teh dulu, nyimak, makan, nonton, jangan skip lagi ya. Dicepet-cepetin lagi nontonnya. 1 gram Bang, 1 gram. 1 gram. Untuk visi EOA Gold. 1 gram Mas dari EOA Gold tuh. Apa sih visi EOA Gold ya? Oke. Ini 1 orang doang. Ada yang lain. Nah, ini ada kemasan menarik nih. Berapa tuh? Ada kemasan menarik, ada yang 0,1 ya kan. Nah, boleh coba. Nih. Pokoknya gini aja. Kita bikin misalnya berapa? Mau berapa pemenang? Ya, 5 lah. 5 lah. Wah, shot. Juragan Mas bagi-bagi emas. 5 ya. Oke. Yang berikutnya, pokoknya terserah deh, nanti diatur aja dan mau nggak disebutin berapa nominalnya monggo, mau nggak kan hadiah kan boleh segoror-goror mungkin. Bener. Hadiah. Ikhlas. Iya dong. Kan boleh. Diatur aja. Goror yang dibolehkan tuh hadiah, men. Iya, betul. Apa? Bener. Oke. Yang kedua pertanyaannya. Pertanyaan kedua Kang Arifin. Nah, silakan. ini. Jadi beli emas itu yang benar tuh saat harga naik apa harga turun? Wah, yang tadi gue ketipu. Seru yang itu ya. Asem. Akhirnya gue bisa kerjain ya. Iya gitu. Oke, dua tuh. Jawab ya. Pokoknya jawabnya dengan tercepat dan tertepat. Nanti kita lihat meskipun lu paling cepat tapi lu nggak tepat artinya salah. Iya. Ya kan ngebut-ngebutan doang tapi nggak dipikirin pakai akal ya bisa jadi potensi salah. Iya. Tulis sama nomor depannya. Tadi misalnya jawabannya pertama berarti 1 titik jawabannya apa? 2 titik jawabannya kemana? Sekarang ketiga. Nah, berarti ketika depannya 3 ya untuk memudahkan kita untuk menilai siapa kira-kira yang benar. Coba buka dulu EOA Gold. Ega titik Ega. Iya. Ega dot eoagold.id. EOA Gold. Kebalik. EOA. Gitu. Anda TK lulusnya gambreng ya? Nggak pakai bagi rapot ya? Kayaknya kurang tepat ya. Kurang tepat. Nggak pas. Apa nih? Nah ini EOA Gold Academy. Apa nih? Apa nih?
Kita platform edukasi kita. Platform edukasi. Hubungannya sama pertanyaan apa? Ya kita nanti kasih pertanyaan dari pertanyaannya sini. nih. Tadi ada ya Gold Academy tadi. Keren. Nah, keren. platform Ewa Gold ini, ya kan. Nah, tadi kan ada tuh, ada dapat tuh berapa modul untuk bisa belajar di Ewa Gold Academy. Dikasih berapa modul tuh di sini belajarnya. Oh, yang 2 angka itu ya? Iya, 2 digit itu. Iya, 2 digit kan? Iya. Yang depannya 1. Iya. Belakangnya 4. Salah. Enggak dapat. Enggak dapat nih. Rewing. Ya, biarin pokoknya biar teman-teman yang jawab aja ya. Jawab di bawah. 3, 4. Nah, yang Kang Arifin, keempat. silakan. Yang keempat itu emas gitu ya. Kita bawa keliling dunia gitu kan. Nah, tadi saya sebutkan kan ada 14 manfaat emas dan salah satunya itu. Nah, ketika emas ini berlaku di seluruh dunia, itu disebutnya apa tuh manfaat? Cakep-cakep kan pertanyaannya. Keren tuh. Buruan nih. Ini kita ngobrol begini lagi pada ngetik nih mereka. Iya. Tak. Yang ada Iya itu kan? Iya. Yang tadi disinggung kan di Jepang gitu Jepang, ya. di Arab itu Arab. umroh bawa emas langsung. Haji. Berapa lagi? Berapa keping lagi? Padahal umroh dipanggil haji. Iya. Udah dikasih dari 1 keping 5 gram gitu kan. Berapa lagi? Kasih sini. Berapa lagi? Berapa mau jual gitu ya. Langsung kalkulator. Pas dia gini dong nih. Oh iya, langsung kalkulator. Udah tahu asli gitu. Tahu ternyata dia. Gitu doang tuh. Sesimpel itu. Mau gue bikin tablet atau obat-obatan gue kasih emas juga akan ketahuan itu bukan emas kayak begitu ya. Itu tablet gitu kan isinya ya. Tablet bekas obat-obat itu misalnya. Oke, nice. 4. Ini beneran apa 5? Udah 4. Tadi 4 ya perasaan. Ini mau nambah-nambah kan. Ketahuan gue. 5. Nah, Ewa Gold itu kepingan tertingginya berapa gram? Oh, tadi sempat dijawab ya? Ada ya? Oh, yang abis itu kan nanti bilang, iya kita mau produksi lagi nih sekarang yang ini nanti nih. Yang lebih besar. Berarti lagi. sekarang yang tertingginya. Ya, tertingginya berapa? Di sini ada nggak? Saat ini yang tertinggi. Ada. Tadi kok yang lagi. Udah dipegang-pegang tadi kan. Ditempatin. Ini nih. Ini benar itu. Yang bisa dibuka itu, Bang. Iya, nih gue kasih bocoran ya. Iya. Gue tuh kalau kasih bocoran baik. Oh iya, Jadi mereka nyimak dengan teliti, Hmm. seksama, seperti ini. Nah, Baik banget ya, benar. Baik banget. Langsung di post. Ya, tulis di kolom komen 5 pertanyaan ini teman-teman. Nanti lu semua nanti yang berhasil dan beruntung akan mendapatkan emas persembahan dari Ewa Gold. Mantap. Mungkin ada mau tambahin kata-kata di penghujung ini? Ya, Kang Arifin dulu. Jadi untuk sedih nih. baik, ini kalau sebutannya para pemirsa kasih solusi apa? Jamaah kasih solusi. Jamaah kasih solusi ya. Ya Mama Dede. Kayak Mama Dede. Maulana gue. Oke. Jamaah. Bebas ini bebas lah. Bebas. Silakan. Ya, jadi untuk emas ini gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah emas itu bukan hanya untuk disimpan. Oke, tetapi emas itu bisa diperjualbelikan. Iya tahu dong. Maka solusinya adalah untuk Anda yang ingin mendapatkan penghasilan dari bisnis emas ini, jadi agen ataupun member EOA Gold. Call to action. Udah belajar dia. Ya, ada minimum nggak pengambilan pertamanya berapa? Dan sangat hemat ya Kang 4 jutaan 4 jadi jutaan. member. 4 juta dapat berapa? Dapat emasnya plus tadi perangkat marketing, tools marketing. Oh, tools marketing juga ya. Ada diajarin nih. Ada eganya tadi tuh kan. Dapat akademi, dapat e-course-nya, terus dapat akwitansi, landing page. gitu kan. Ada landing page-nya juga. Oh, ada landing page. Buat mereka promosi. Intinya untuk memudahkan mereka promosi itu kita sebut tool marketing mereka. Ya. Kang Mei. Ya. Mau nyampein apa nih buat panggilan apa gantian dong? Ewa Gold apa panggilannya? Apanya? Panggilan tadi kan gue udah kasih tahu, kasih solusi panggilannya jamaah. Jamaah kasih solusi. Kalau Ewa Gold ada apa? Kalau yang gue sih biasanya kita sahabat-sahabat aja. Wih. Sahabat-sahabat. Yang mana ya? ya? Oh Sahabat, gitu. sahabat. Saya pikir
Anda kan kami kan bukan Mario Teguh kan? Iya. Kagak. Sahabat. Iya. Silakan. Iya. Mau nyampein apa misalnya? Iya, alhamdulillah ya untuk bisnis sewa gold ini potensi yang sangat besar, ya kan? Banyak banget dan besar banget potensinya jika kita mengenal Ewa Gold. Oke. Yang satu-satunya tentu ketahanan ekonomi kita, ya kan, secara personal, secara pribadi itu akan meningkat dari bisnisnya, jadi kan menjadi kaya kan segala macam gitu ya. Tapi di situ juga ada nilai-nilai spiritual, nilai kesolehan, dan juga bisa menjadi seorang yang dermawan. Karena Ewa Gold bernilai kebaikan. Nah gitu. Jadi kita hasil usaha ikhtiar kita itu kita sebarkan lagi untuk yayasan-yayasan, seluas manfaat. Kita support untuk pembacaan Quran, ya kan, terus juga yatim, tahfiz Quran gitu. Nah itu CSR kita ke sana lah. Masya Allah. Ini yang mulia nih begini-begini nih. Ya, jadi karena produk kita logam mulia. Enggak gitu juga. Produk iya, betul. Produk logam mulia. Oh, iya. Tentunya dengan manfaat yang mulia dan hasilnya jadi orang mulia. Wow. Apa tadi tagline yang sebelumnya tadi? Yang kaya makin apa ini? Iya, soleh, kaya dan dermawan. Bukan yang nabung emas tuh nggak bikin. Oh, bikin kaya. Nggak bikin kaya. Tapi makin kaya. Makin kaya. Masya Allah. Tapi setuju ya, emas itu buat ketahanan ekonomi dan seterusnya itu. Betul. Luar biasa. Berarti Anda harus kolaborasi sama Pak Prabowo. Masya Allah. Oh gitu. Selaku Menteri Pertahanan. Yes. Biar negara ini juga makin aman ya. Aman. Bertahan dan seterusnya. Iya. Ketahanan ekonomi. Iya. Apalagi tahun-tahun pas kan. Ngeri juga ya. Tahun berapa ini? Kita kasih solusi.